Shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini, Anda bersama Cornerstone Impact. Kami melayani bagi saudara-saudara sekalian yang berhalangan beribadah di gereja, dan saudara bisa menikmati firman Tuhan, baik di rumah, di kantor, atau di mana saja. Nah saudara, saya atas nama Pendeta Sauliman Saud, salam buat Anda semua. Renungan pada hari ini, saudara, saya berikan tema, hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Alkitab yang saya ambil berdasarkan Titus 2 ayat 11. Terjemahan barunya demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for the grace of God that bring salvation has appeared to all men. Semua umat manusia. Maka firman Tuhan berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan oleh perbuatan. Bukan oleh karena jasamu. Tapi oleh iman. Sekali lagi dikatakan, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian daripada Allah. Cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan. Dan jangan satu pun di antara kita, engkau dan saya, mau coba-coba memegahkan diri. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Pakailah waktu ini, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu dengan baik, dan supaya kami semua mendapatkan berkat. Di mana saja kami berada, kami berdoa supaya firman Tuhan bekerja, hidup dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi dirinya sendiri maupun bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Saudara, semenjak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah tercemar oleh dosa. Rusak, saudara. Hukuman neraka menanti. Dan itu tinggal tunggu waktunya. Namun saudara, Alkitab mencatat bahwa Allah itu maha kasih. Allah itu maha penyayang. Itu sebabnya dia merancangkan satu jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena umat manusia itu ciptaannya, saudara. Ia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Mati disalibkan, dikubur, dan bangkit kembali, saudara. Hidup kembali. Saudara, penyaliban Yesus itu menggantikan kita yang mesti dihukum. Menggantikan posisi kita. Kita yang semestinya dihukum menjadi tidak dihukum. Jadi, kasih karunia adalah yang tidak layak menjadi layak. Yang tidak patut menjadi patut. Yang tidak pantas dijadikan pantas, saudara. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kasih karunia Allah boleh kita, saya, dan saudara sekalian yang mendengar alami? Apa syaratnya? Apa kewajiban kita? Bagaimana dahsyatnya kasih karunia Allah itu? Saudara, hari ini ada 3 hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, saya mencatat. Kasih karunia itu menyelamatkan.
Berulang kali, saudara, bukan hanya sekali, berulang kali, Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih karunia itu sungguh-sungguh dahsyat. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Tadi kita katakan kasih karunia Allah atau grace itu artinya pemberian Allah secara cuma-cuma yang tidak selayaknya kita terima, tapi sekarang kita boleh terima, saudara. Maka kita mesti bedakan dengan belas kasihan atau bahasa Inggrisnya mercy. Belas kasihan adalah tindakan Allah tidak memberi apa yang sepatutnya. Sepatutnya orang itu dihukum, tetapi Allah tidak menghukum. Itu belas kasihan. Sekarang bagaimana menjelaskannya, saudara, untuk lebih mendetail. Jika seorang bapak, anaknya dibunuh seseorang, maka kejahatan oleh seseorang itu dan pengadilan memutuskan bahwa orang itu, katakanlah Mr. A, dihukum seumur hidup. Lalu si bapak yang anaknya dibunuh memohon supaya si pembunuh anaknya itu dibebaskan. Maka inilah yang disebut dengan belas kasihan. Tidak memberi yang sepatutnya. Setelah si bapak membawa orang itu, anak itu kemudian adopsi menjadi seorang anak. Kemudian si bapak juga memberikan warisan untuk anak tersebut. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Tidak sepantasnya dia terima, tapi diberikan kepada dia. Saudara, itu sedikit contoh. Tetapi karunia demikian masih sifatnya umum, saudara. Karena kita mungkin berkata, orang yang bukan anak Tuhan juga bisa lakukan demikian. Itu sebabnya dalam surat Efesus diberikan spesifik, yakni diselamatkan karena iman. Iman yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi dengan demikian, maka orang yang percaya itu yang mendapatkan keselamatan. Saudara, suatu hari ada seorang ibu dicegat oleh seorang polisi lalu lintas karena mengebut, saudara. Dan sedikit sembarang nyetir lah. Mungkin sign-nya ke kanan, tapi beloknya ke kiri. Biasa, saudara. Polisi katakan, ini kesalahan yang besar, harus ditilang. Tetapi, ibu itu protes. Pak polisi, saya ini ibu yang baik. Punya 2 anak. Tidak sembarangan. Saya juga rajin membaca Alkitab. Saya juga rajin pelayanan di gereja. Rajin bahkan memberi persembahan. Kalau tidak percaya, tanya pendetaku. Saya memberikan perpuluhan. Maka dibandingkan dengan pelanggaran hari ini, Pak Polisi, nggak ada apa-apa. Ia memohon bebas dari kesalahan sehingga tidak perlu ditilang. Tetapi polisi berkata demikian. Apa yang ibu lakukan tidak dapat membebaskan. Tiket atau tilang tetap diberikan. Karena perbuatan baik daripada ibu tidak membatalkan kesalahan ibu melanggar lalu lintas pada hari ini. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan. Ini yang dimaksud. Jadi, sebaik apapun kita, saudara, tidak menyelamatkan. Dan untuk mendapatkan keselamatan itu, kita butuh seorang yang bernama Yesus, Juru Selamat, disalibkan di kayu salib, menggantikan kita. Dan kita percaya pada dia. Yang kedua, kasih karunia bukan hasil usaha kita. Tadi kita sudah katakan, bukan jasa. Ditegaskan keselamatan yang Tuhan berikan itu merupakan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, bukan usaha kita.
Kita tidak dapat berkata, saya sudah berbuat baik, saya sudah memberi persembahan, saya giat melayani, maka sebagai ganti Tuhan harus memberi keselamatan kepadaku. Tidak bisa. Kenapa? Karena perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Tadi kita sudah singgung dalam bagian pertama juga. Itu sebab kita butuh Yesus. Sebab di luar Yesus atau di luar sana ada banyak orang yang mungkin lebih baik daripada kita, saudara. Paulus berkata, kasih karunia anugerah itu pemberian Allah. Yang namanya pemberian maka terserah pada yang hendak diberikan. Terserah kepada siapa mau diberikan. Itu sebenarnya saudara, itulah anugerah. Bukan perbuatan baik kita. Hari ini kita dapat gaji. Layak kita terima. Karena apa? Karena kita bekerja. Maka kita dapat gaji. Itu memang hak kita. Jika sudah bekerja banting tulang, disiplin lembur, tapi bayarannya sedikit, kita bisa protes. Karena kita sudah keluarkan banyak tenaga, waktu, jam. Nah, kalau keselamatan itu anugerah pemberian semata-mata, tidak ada orang yang berhak protes. Karena pemberian Allah cuma-cuma terserah pada dia. Itu sebabnya, saudara, kita hanya berserah kepada Tuhan. Jangan main-main, saudara. Bahkan hidup kita hari ini pun adalah kasih karunia. Karena terserah pada Tuhan. Dia mau berikan pada kita, masih hidup ya iya. Maka jangan main-main dengan Tuhan. Pakailah kehidupan kita selama kita masih diberi kesempatan. Yang ketiga, dan yang terakhir, saudara. Hanya kasih karunia. Jangan ada yang membegakan diri. Saudara, tanpa kita sadari, kita masih saja menemukan orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang baik, banyak memberikan pertolongan, banyak memberikan derma, mungkin memberikan bantuan kemana-mana, ikut klub-klub sosial, bahkan ke luar negeri dan sebagainya, masuk koran dan sebagainya, diwawancarai oleh televisi dan sebagainya, menjadi motivator dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak boleh menjadi kesombongan kita. Karena itu pemberian Allah secara cuma-cuma, saudara. Bahkan ada orang yang sombong karena kecantikan. Ini juga tidak boleh. Sombong karena kesehatan. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena ini pemberian Allah. Ada orang yang sombong karena barangnya bermerek, gelarnya dan sebagainya. Saudara, kalau engkau memakai gelar, barang di luar pada dirimu untuk sebagai kemegahan, kesombongan. Kalau barang itu tidak ada padamu, engkau tidak ada apa-apa. Orang bukan lihat kamu. Orang bukan lihat kita. Orang lihat barang yang kita pakai. Rantai yang bermerek. Jam tangan yang bermerek. Orang melihat itu semua. Mobil yang mahal. Orang melihat itu semua. Jadi yang dihormati bukan kita, yang disegani bukan kita, yang dihargai bukan kita, yang dianggap bagus, baik, bukan kita, tapi barang yang kita miliki. Tanpa barang itu, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Itu, saudara-saudara, banyak orang kecewa. Kenapa? Waktu dia sukses, temannya banyak. Tapi begitu dia gagal, temannya semua tinggalkan dia. Maka ada seorang bijak mengatakan, waktu kita berhasil, orang-orang pada mengenal kita. Tapi waktu kita gagal, kita baru mengenal orang-orang yang mengasihi kita. Karena hanya waktu gagal saja, orang-orang yang mengasihi kita masih mau dekat dengan kita. Maka saudara yang saya kasih Tuhan, jangan pikir kita ini sudah hebat.
Masih punya pangkat, oke lah, dihargai. Waktu masih berkuasa, oke lah, dihormati. Tapi begitu pangkatmu hilang, begitu semua tidak ada lagi, kita bisa dicaci, kita bisa dihina, kita bisa dianggap remeh, kita sudah tidak dipakai lagi. Waktu itu menentukan, saudara. Katakanlah, mungkin kita tetap berkuasa, tapi umur tidak bisa bohong. Waktu tidak bisa bohong. Kekuasaan kita akan lenyap, akan hancur, akan berlalu. Kalau waktu itu sudah sampai kepada bagian kita, tidak ada yang bisa sombong. Maka hidup di dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang percuma, yang cuma-cuma dari Allah, yang diberikan secara gratis daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh menyombongkan diri. Yang dimuliakan hanya Tuhan Yesus. Yang dimuliakan hanya Tuhan. Bertobatlah jika saudara hari ini masih memuliakan diri Anda, menganggap dirimu hebat, dan sebagainya. Saya tahu masih ada banyak orang yang demikian. Mungkin Anda yang mendengar, dia demikian. Bersyukur. Tapi di luar sana, masih ada orang yang menganggap demikian. Semua karena aku, karena saya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, dimanapun kami berada. Kami berada di rumah, di kantor, atau di tempat rekreasi, bahkan kalau kami sedang sakit. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kalau dulu kami sombong, ampuni kami. Kalau dulu kami selalu menganggap diri kami hebat, ampuni kami. Firman Tuhan sudah kami dengar, bahwa hidup kami ini adalah kasih karunia Allah. Kami tidak perlu sombong. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena gelar kami. Bukan karena kekayaan kami. Tapi semuanya anugerah Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh bangkit kembali. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kemuliaan diri sendiri. Oh Tuhan, jikalau di antara teman-teman yang mendengar saat ini, ada yang bermasalah berat dalam pergumulan hidupnya, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, mungkin juga sakit penyakit. Tuhan, Engkau tahu mereka itu mengasihi Engkau. Datanglah Tuhan kepada mereka. Besuklah mereka Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan yang terbaik. Jikalau Engkau mau sembuhkan pakai dokter yang paling baik, obat yang paling baik, sembuhkan mereka. Jikalau Engkau mau bangkitkan kembali usaha pekerjaan mereka Tuhan, bangkitkanlah melalui orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Supaya kami di dalam suasana apapun, di dalam situasi apapun, bahwa kami tahu kami hidup karena anugerah Tuhan. Maka kami setiap saat perlu bersyukur pada Tuhan. Bahkan hari ini, kalau ada kesulitan terjadi, ada sakit penyakit terjadi, ada persoalan masalah terjadi, itu pun atas seizin, sepengetahuan daripada Engkau Tuhan. Dan itu pun atas anugerah daripadamu. Berikan kami kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Somiman Saud. Kita dari Cornerstone Impact, Somiman Saud Cornerstone Broadcasting Ministry, dengan moto, hidup kita adalah kesempatan menjadi berkat. Share video ini kepada teman-teman sekalian, dimanapun mereka berada. Kami rindu, saya pribadi rindu,
Selama kita masih diberikan kekuatan, kehidupan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video yang lain. Bye-bye.